Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sedih? Oke, semua sudah melakukan presensi hari ini di Google Form? Sudah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendalanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadira. Ya, sama-sama Bu. Oke, jadi Bu Guru juga tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Ya Nana, sekarang mari kita lakukan untuk PPK. Nah, jadi pelajaran kita juga harus memperhatikan kesepakatan kelas ya anak-anak ya. Jadi mohon untuk selalu join tepat waktu dan pastikan mikrofon kalian mute bila kalian tidak ingin berbicara. Kemudian kamera dalam mode on. Angkat tangan bila ingin berbicara ya anak-anak ya. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan dengarkan saat guru dan teman lain berbicara. Bisa dipahami kesepakatan kelasnya? Bisa Bu. Oke. Apa kalian sudah mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Jadi kita akan mempelajari tema 1 yang bersamaan. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman pembelajaran yang ketiga anak-anak ya. Nah, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Pendukung, gagasan pokok. Ya, betul. Dan penerapan bunyi. Sumber bunyi. Tentang sumber bunyi dan proses pendengaran pada telinga ya anak-anak ya. Jadi kita sudah belajar tentang bagian telinga, proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi sampai ke indera pendengaran dan juga gagasan pokok dan gagasan pendukung secara pada teks tertulis. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu menganalisis bunyi memantul dan menyerap serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan percobaan tentang sifat-sifat bunyi memantul dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada e-book ya secara mandiri. Kemudian siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang termuat dalam e-book pada bentuk peta pikiran dengan sistematis. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Nah, sekarang kita simak dulu video ini ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Bu. Dulu ya. Di video ini saya menunjukkan kalian bagaimana cara mengubah part kosong ini untuk menyebar pantulan bunyi ke berbagai arah. Jadi, makin banyak barang di dalam ruangan, makin bagus karena bunyi akan lebih menyebar. Makanya di studio-studio besar, dindingnya selalu ada permukaan yang tidak rata.
Ini fungsinya untuk menyerap bunyi supaya gema dalam ruangan lebih berkurang. Kalau merekam di ruangan yang tidak punya penyerap suara, pantulan bunyi dari dinding ruangan akan ikut terekam, dan hasil rekaman tidak akan boleh lagi karena sudah bercampur dengan anak-anak. Sudah dilihat videonya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa pekerjaan yang ada pada video tersebut, anak-anak? YouTuber ya? Iya, sekarang banyak sekali ya ada YouTuber. Kemudian permasalahan apa yang kalian dapat temukan dalam video tersebut? Apa yang dihadapi oleh para YouTuber itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Suaranya menggema. Ya. Meredam Suaranya bunyi. Jadi di ruangan rekaman itu suaranya menggema ya. Iya, Kemudian Bu. apa yang dilakukannya? Apa dilakukan oleh para YouTuber? Membuat bioskop. Membuat studio. Membuat studio. Meredam suara. Apa yang diletakkan di ruangan tersebut, anak? Meredam suara. Ya. Apa? Baik. Nah, sekarang kita akan bekerja secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya mengenai percobaan yang sudah dituangkan dalam LKPD. Anak-anak siap tidak? Siap. Oke. Siap. Baik, tadi yang ini kita sudah bahas tentang permasalahan yang ada di dalam video. Dan siapa yang kelompoknya sudah siap untuk mempresentasikan percobaan 1? Kelompok 5. Kelompok 5, ya silakan kelompok 5 dibacakan hasilnya dari percobaan 1, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan kelompok 5. Percobaan pertama, topik pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan mengidentifikasi bunyi pantul dalam ruangan dan di luar ruangan. Alat dan bahan gelas. Prediksi apa perbedaan bunyi saat di dalam dan di luar ruangan. Di dalam ruangan suara gelas dipukul terdengar lebih keras. Di luar ruangan terdengar lebih kecil. Laporan kegiatan percobaan. 4 percobaan di dalam ruangan. Suara gelas yang dipukul terdengar lebih keras. Di luar ruangan, suara gelas yang dipukul terdengar lebih kecil. Kesimpulan, pemantulan dan penyerapan bunyi di luar dan di dalam ruangan berbeda. Di dalam ruangan lebih keras daripada di luar ruangan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Iya, jempol, salut. Ya, bagus sekali kelompok 5 diskusinya. Oke, ya untuk yang percobaan kedua, Kelompok 6. Kelompok 7. oh kelompok 6. Oke, Kira, silahkan pengamatan kedua. Pengamatan kedua, apa benda-benda yang dapat meredam bunyi? Gabus, karpet, busa, kain. Laporan kegiatan pengamatan. Hasil pengamatan yang saya dapat jika berada di ruang kosong adalah dapat menghasilkan bunyi yang bergema, memantul, dan bunyi yang dihasilkan jelas. Siapa yang mendapatkan hasil yang berbeda? Gus Rama? Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti dinding. Hal itu terjadi pada kamar kosong. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak seperti karpet, karet, busa, dan kain. Iya, bagus sekali ya. Jadi benda-benda keras seperti dinding, kayu itu dapat memantulkan bunyi. Sedangkan benda-benda yang lunak seperti gabus, kain, karpet itu dapat menyerap bunyi dan mengurangi pemantulannya. Jadi kira-kira paham anak-anak yang lainnya?
Kita menyimak video satu lagi mengenai pengertian bunyi, kemudian pemantulan bunyi sebagai berikut. Sudah bisa dilihat anak-anak? Apakah bunyi dapat Ada satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pemantulan bunyi anak-anak? Itu adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Ya, jadi bunyi pantul itu dihasilkan akibat adanya gelombang bunyi ya anak-anaknya. Nah, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi itu ada, di sini ada tembok, kemudian ada batu bata, ada batu, kemudian kayu dan juga besi. Jadi semua benda-benda ini dapat memantulkan bunyi. Oke, di sini ada macam-macam bunyi pantul, yaitu gaung atau kerdam. Oke, kemudian yang kedua yaitu gema, terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Kemudian penyerapan bunyi, jadi selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Oke anak-anak, jadi pemantulan bunyi itu banyak sekali pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu gunanya adalah untuk mendeteksi keretakan logam. Apa kalian masih ingat dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Ya, jadi kita sekarang akan mempelajari mengenai cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks visual. Tadi Gongwa silakan coba dipresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Tokoh pemuda adat desa. Oke, untuk kita semua ya sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Ya, terima kasih anak-anak. Akhirnya kita ada di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks apa, anak-anak? Teks spiritual. Teks spiritual. Kemudian apalagi penyerapan bunyi ya, tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa yang bisa kalian lakukan bila terjadi bunyi kerdam atau gaung? Memasang alat peredam. Iya, memasang alat peredam, bagus sekali ya. Jadi pemantulan bunyi itu dapat diatasi dengan memasang alat peredam. Kerjakan tes evaluasi tema 1 subtema 3 pembelajaran dan ya, juga di-share di Google Classroom anak-anaknya. Nah, untuk pembelajaran besok kita lanjut ke pembelajaran ke subtema 3 tema 1. Nanti juga matang dipelajari dirinya dan tetap semangat belajar ya anak ya. Guru minta tolong lagi tadi untuk memimpin doa ya. Sebelum kita pelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Silakan keluar dari